Sesaat usai pilkada, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan SK pemecatan pada keluarga Jokowi. Statusnya diberhentikan dari PDIP bersama putra sulung Gibran Rakabuming Raka dan juga menantunya Bobi Nasution. Ya, putusan PDIP ini jelas memperlihatkan tragisnya karir politik mantan presiden 2 periode. Apakah ada jaminan usai peristiwa itu masih ada kesempatan membenahi dan juga membangun kembali jejak politiknya? Dalam sejarah politik Indonesia, banyak politisi karam disebabkan peristiwa-peristiwa yang terkait hukum, baik soal kebijakan maupun kasus korupsi. Dan apa yang dialami Jokowi ini berbeda dengan kebanyakan politisi Indonesia. Pertanyaan berikutnya, mau bagaimanapun kredibilitas Wakil Presiden dan Gubernur Sumatera Utara terpilih ikut tercoreng karenanya. Seorang pejabat punya rekam jejak politik dan punya catatan kelam. Nah, itu menyesakkan. Bangsa ini mesti menanggung akibatnya. Walaupun hukuman yang dijatuhkan partai tidak berkorelasi, tidak terkait langsung, tidak berhubungan bahkan berkonsekuensi atas jabatan yang sekarang mereka emban secara hukum, apalagi mengganggu jabatan. Hanya kemudian rakyat akan merasa seorang pejabat punya cacat politik. Pelanggaran yang dilakukan di partai sebelumnya jadi noda di awal menjabat. Ini jadi pertanda demokrasi dan situasi politik yang menyedihkan. Seharusnya kita semua belajar, memahami, juga mengerti seorang pejabat negara bersih dari catatan apapun. Memangnya dari 285 juta rakyat Indonesia, nggak ada satupun yang bersih dari noda politik. Peristiwa dipecatnya wakil presiden semoga tidak jadi presiden buruk, langkah mundur, terutama bagi masa depan politik di negara tercinta kita ini. Bagaimana keluarga Jokowi menyikapi putusan PDIP? Apakah masih terbuka peluang, ada kesempatan mereka tinggal bergabung ke partai yang ada? Yang sudah duluan merapat adalah Bobi Nasution. Jauh hari sebelum Pilpres digelar, Bobi memilih mengembalikan KTA dan kemudian bergabung dengan Gerindra. Nah, apakah ada jaminan seorang mantan presiden dan juga wakil presiden tidak akan menemui kendala apapun untuk bergabung ke partai politik? Bukankah kita semua tahu, Kaisang Pangarep, bungsu Jokowi, dan adiknya Gibran sudah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia? Tidakkah jauh lebih mudah jadi petinggi PSI? Partai Mawar Pink yang bisa dipastikan semua lancar, tidak akan terkendala apapun? Atau seperti beberapa kali disuarakan Menteri Koperasi, Ketua Relawan Projo, mereka ini sedang mempertimbangkan mengubah organisasi relawan ke organisasi politik. Lantas seandainya Projo berganti menjadi partai politik, apakah jaminan Jokowi dan Gibran bergabung dengan mereka? Bukankah rencana pemecatan mereka sudah disuarakan sejak awal Desember? Mengapa Projo tak segera mengganti baju berubah partai politik? Cara melihatnya sederhana. Dulu panel Barus, bendahara Projo mengatakan jika Jokowi sangat mungkin jadi ketua umum Partai Projo bila bertransformasi berbentuk partai. Dan itu bakal dibahas pada kongres ketiga Projo bulan ini. Hingga minggu ketiga, ini belum ada kabar secara pasti kapan kongres Projo ketiga ini akan diselenggarakan. Apa yang membuat kendala terlaksananya kongres Projo ketiga? Secara sederhana, ini sulit menerima kenyataan apabila Presiden ke-7 itu merapat ke PSI apalagi Projo. Apa sih yang bisa diharapkan dari dua organisasi itu? Dan misalnya pun menginginkan ke sana, tidaklah dapat direalisasikan jauh-jauh hari, malah sebelum Pilpres Februari lalu. Ya, ibaratnya melebur di PSI atau Projo aksesnya jalan tol tanpa hambatan maupun kendala. Tapi kenyataannya nggak begitu kan? Jangankan bergabung,
Kita saja makin jarang dengar kabar Budi Ari, PSI maupun Kaisang pada akhir-akhir ini. Lantas, bagaimana dengan partai politik yang ada sekarang? Apakah beneran membuka diri, siap menerima Jokowi dan Gibran? Menurut para Jokowers, relawan dan juga pendukungnya, Jokowi itu kan politisi handal, politisi ulung yang masih didukung banyak orang. Kenapa mesti pusing mikirin masa depan politik? Usai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan Jokowi dan keluarganya sudah bukan bagian dari PDIP, kakek dari Jan Etes itu berkunjung ke rumah pribadi Presiden Prabowo di Kartanegara. Usai pertemuan, di hadapan wartawan, Prabowo mempersilahkan seandainya Jokowi mau bergabung. Namun Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko, menyebut partainya belum menyiapkan posisi buat Jokowi. Lalu bagaimana dengan Golkar yang disebut-sebut sudah diintervensi Jokowi? Belum lama ini Sekretaris Bidang Organisasi Golkar, Derek Laupati, menyatakan bila Jokowi dan Gibran sudah menjadi anggota Dewan Kehormatan. Tapi statement ini dibantah Sekjen Golkar, Sarmuji. Alasannya sepele, belum ada pembahasan tentang hal itu. Bahkan DPP belum pernah mengeluarkan SK apapun terkait anggota Dewan Kehormatan. Sementara Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya terbuka pada siapapun. Waktu didesak jurnalis, apa sudah ada komunikasi? Menteri SDM tidak menjawab secara tegas. Sedangkan Daniel Johan, salah satu petinggi DPP PKB, memaknai pernyataan Jokowi soal partai perorangan diartikan sebagai keinginan untuk tidak bergabung ke partai manapun. Presiden periode 2014-2019 dan 2019 hingga 2024 itu butuh waktu untuk memutuskan akan bergabung ke partai atau tidak. Kalau Willy Aditya, petinggi Nasdem, mengungkapkan keputusan Jokowi pindah ke Nasdem bergantung pada Jokowi sendiri. Ini berbeda sikap dengan yang lain. PKS malah kasihan bila bekas gubernur DKI masuk PKS. Kata Mardani Alisera, sebagai partai kader, maka siapapun harus memulai dari bawah. Hal itu dinilai sebagai ketidakmungkinan. Ya. Adapun mantan Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno, ini mengaku tidak berani mengajak atau menawari masuk P3. Karena apa? Jokowi ini punya semua pihak, milik semua pihak. Hanya Partai Amanat Nasional yang secara belak-belakan siap menerima Jokowi dan keluarga untuk masuk. Sekjen PAN, Eko Purnomo, menyebut akan menyiapkan karpet biru seandainya beneran terrealisasi. Jadi semua respon partai-partai itu tidak ditanggapi secara spesifik oleh Jokowi. Dia hanya menyebut bahwa pemecatan yang diputuskan PDIP sebagai sesuatu yang mesti dihormati. Dirinya tidak akan membela diri atau mencari pembenaran atas putusan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri. Kalau soal rencana merapat kemana, pria yang masih konsisten berkemeja putih lengan panjang tersebut mengaku ada di partai perorangan. Tidakkah itu menandakan sebagai senjakala politik Jokowi? Entahlah, hanya waktu yang bisa membuktikan.